syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari Habib Abdurrahman, kita mendapatkan syafaat dari kitab yang kita baca. Masyaallah hadirin, Nabi katakan saudara, ada hadis menarik. Nabi bersabda kepada sahabatnya, kalau saya tidak salah Abu Dzar, ya Abu Dzar, julusuka fi majalisil ilmi sa'atan la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqin alfi raqabah. Dikatakan apa? Nabi katakan, saudara, wahai Abu Dzar, wahai sahabatku, kamu duduk di majelis ilmu sesaat aja. Duduk kayak begini. Kita duduk di majelis ilmu kayak begini. La tamassu qalaman, enggak ada yang bawa pulpen buat nyatet, enggak ada. Wala taktubu harfan, apalagi tulis boro-boro. Cuma datang modal dengar aja. Khairun laka min itqin alfi raqabah. Itu pahalanya lebih besar daripada kamu membebaskan 1000 orang budak. Hanya duduk dengar bersama ulama, bersama ilmu. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan kemuliaan. Akhir dari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa kasari wa madadika jari wa jama'ni fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita cintai junjungan Nabi ad-da'i ila Allah al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Begitu juga adai muda kita Al-Habib Sihan bin Ahmad Al-Bar, dan begitu juga para habaib yang lainnya yang insyaallah semuanya bisa mendapatkan ridha Allah, dimudahkan segala urusannya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya. Salawat dan salam selalu tersampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu melazimi membasahkan lisan kita untuk bersalawat kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya bisa dikumpulkan besok ketika nanti di hari kiamat dengan yang paling tercinta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui kita hidup di dunia ini sungguh banyak cobaannya. Sehingga ada salah satu cobaan dan salah satu penyakit hati yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah, yang bisa membuat kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu cinta kepada dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Hubbud dunya ra'su ala kulli khati'atin." Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala kejelekan, tiang kerok daripada segala keburukan. Sehingga penyakit-penyakit hati seperti hasud, dengki, begitu juga ria, begitu juga ujub, kita bangga diri, itu semuanya berawal mula daripada hubbud dunia. Sehingga Nabi SAW beliau menekankan cinta kepada dunia itu adalah tiang dan kerok daripada segala keburukan. Sehingga seseorang ketika dia
bisa terkena penyakit ria atau penyakit iri, hasud, itu semuanya bermula dari hubbu dunia. Maka kita jaga hati-hati kita untuk menghilangkan daripada penyakit itu semua. Dan hubbu dunia ini adalah salah satu penyakit yang berkaitan tentang dunia. Kita cinta harta, kita cinta kedudukan, sehingga memang dunia ini dilapisi dengan hal-hal yang enak. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, "Khuffatil jannah bimakari." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak, dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Wa khuffatil jannah bisyahwat, wa khuffatin nar bisyahwat. Dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang enak, hal-hal yang menurut kita, pandangan mata kita, kacamata dunia kita, itu hal-hal yang sungguh enak, bahagia. Tetapi itu semuanya tidak akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW beliau menegaskan, jangan sampai kita itu mencinta dunia. Karena pernah beliau katakan kepada Sayyidatu Aisyah, "Ikhtartu ju'a dunya ala shibaiha wa faqra ala dinaha wa husna ala fara'iha." Wahai Aisyah, sesungguhnya aku itu lebih memilih lapar di dunia daripada kenyang di dunia. Aku lebih memilih hidup miskin di dunia daripada hidup kaya di dunia. Aku lebih memilih hidup susah di dunia daripada bahagia di dunia. Karena dikatakan, "Anna dunya la tabghi li Muhammad wa la li ali Muhammad." Karena dunia ini, kata Nabi, tidak pantas untuk seorang yang bernama Muhammad dan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin menjadi orang yang paling kaya di dunia ini bisa. Sehingga Allah telah mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, datang kepada Nabi Muhammad, katakan kepada dia, kalau seandainya dia inginkan dunia, Jabal Uhud, gunung Uhud itu akan aku jadikan emas seketika, maka akan menjadi emas seketika buat dia. Tapi Nabi Muhammad menolak itu semua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia tidak pantas untuk seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita ingin mencari dunia itu boleh, tapi ala kadarnya saja. Hanya untuk di luar jasad kita. Jangan sampai kita masukkan dunia itu di dalam hati kita. Jangan sampai visi misi hidup kita ini hanya mencari dunia. Sehingga yang terakhir ada sebuah cerita tentang, mungkin masyhur daripada cerita ini, yaitu tentang tidak cintanya seorang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kepada dunia. Bahkan dunia pun yang sendiri mencari beliau. Sehingga suatu ketika itu disebutkan beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau tinggal di Seoul. Itu jarak Seoul, kota Seoul sama Tarim itu sekitar 1 jam. Kalau kita naik mobil itu sekitar 45 menit. Sehingga suatu ketika Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau ketika di zaman beliau adalah seorang yang sangat dermawan, sering memberikan makan kepada orang-orang sekitarnya, khususnya di kota Seoul. Sehingga banyak orang yang mengenal beliau karena kedermawanan beliau, sering kasih makan orang. Sehingga beliau pernah kasih makan satu kota itu 3 bulan berturut-turut. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibus Simtudurar, yang mengarang daripada kitab Maulid Simtudurar. Sehingga suatu ketika ada seseorang itu yang hasud atau yang terbesit di dalam hatinya, ini Habib kok cinta dunia. Sehingga waktu itu Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mendengar besitan daripada perkataan orang tadi. Sehingga beliau bilang, wahai fulan, sini ente. Diajak orang tersebut ke rumahnya. Sehingga Al-Habib Ali Al-Habsyi bilang, apa tadi yang kamu sebutkan di dalam hatimu? Sehingga beliau katakan, Habib kok cinta sama dunia.